Bayangkan sebuah tempat yang tidak pernah mengenal luka, tidak ada tangisan, tidak ada perpisahan, tidak ada rasa takut kehilangan. Semua terasa tenang, abadi, sempurna. Di sanalah awal kisah ini dimulai. Sebuah tempat yang begitu indah, hingga bahkan hati manusia paling bahagia di dunia pun tidak akan mampu menandingi ketenangannya. Namun, di balik keheningan itu, terjadi sesuatu yang membuat langit seakan bergetar. Sebuah keputusan besar, yang tidak hanya mengubah satu kehidupan, tetapi mengubah seluruh perjalanan umat manusia, hingga akhir zaman. Di sanalah, seorang manusia pertama diciptakan, dengan penuh cinta, dengan penuh kemuliaan, dengan kehormatan yang bahkan malaikat pun diperintahkan untuk bersujud kepadanya. Namun, siapa sangka, makhluk yang begitu dimuliakan itu harus merasakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya, kesalahan, dan dari kesalahan itu, lahirlah air mata pertama dalam sejarah kehidupan. Bayangkan, ketika seseorang yang hidup dalam kesempurnaan, tiba-tiba harus menghadapi kenyataan bahwa dirinya telah tergelincir. Betapa hancurnya hati itu, betapa dalam rasa penyesalan itu. Langit yang sebelumnya damai, menjadi saksi dari peristiwa yang begitu menggetarkan. Tidak ada suara, namun terasa begitu sunyi, begitu berat, begitu menyayat, seakan seluruh semesta ikut terdiam. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa tempat yang penuh kenikmatan itu harus ditinggalkan? Mengapa manusia pertama justru harus turun ke dunia yang penuh ujian, rasa sakit, dan air mata? Dan yang lebih menyentuh, apakah ini adalah hukuman, atau justru bagian dari rencana yang penuh kasih? Perlahan, kita akan menyadari bahwa kisah ini bukan sekadar cerita masa lalu. Ini adalah cermin untuk setiap hati yang pernah merasa bersalah, untuk setiap jiwa yang pernah jatuh, dan untuk setiap manusia yang diam-diam menyimpan penyesalan. Karena sesungguhnya, apa yang terjadi pada manusia pertama itu juga sedang terjadi pada kita hari ini. Kita yang sering lupa, kita yang sering tergoda, kita yang kadang melangkah menjauh dari kebaikan. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang begitu menenangkan, bahwa bahkan setelah kesalahan terbesar, pintu harapan masih terbuka. Dan justru, dari jatuhnya manusia pertama ke bumi, kita belajar satu hal yang sangat dalam, bahwa hidup ini bukan tentang tidak pernah salah, tetapi tentang bagaimana kita kembali dengan hati yang hancur, dengan air mata yang jujur, dan dengan harapan yang tidak pernah padam. Maka, tenangkan hatimu sejenak, tarik napas perlahan, dan bersiaplah, karena kisah ini bukan hanya akan kamu dengar, tetapi akan kamu rasakan hingga ke dalam hati yang paling dalam. Dan dari keheningan yang menyelimuti hati itu, kita dibawa kembali ke awal mula segalanya diciptakan. Sebelum ada langkah di bumi, sebelum ada air mata penyesalan, sebelum ada kisah jatuh dan kembali, ada sebuah momen agung yang disaksikan oleh seluruh penghuni langit. Ketika tanah yang diinjak, yang dianggap rendah, dipilih untuk menjadi asal mula manusia, bukan dari cahaya seperti malaikat, bukan dari api seperti makhluk lainnya, tetapi dari sesuatu yang sederhana, yang sering kita abaikan setiap hari. Tanah, diam, tak bernyawa, tak berharga di mata manusia, namun justru dari situlah lahir makhluk yang kelak akan memikul amanah besar. Perlahan, dengan kehendak yang penuh hikmah, tanah itu dibentuk, dijadikan rupa, dijadikan bentuk, dijadikan sosok, yang kelak akan disebut sebagai manusia pertama, sebuah tubuh yang masih diam, belum bergerak, belum hidup, namun di balik diamnya, tersimpan takdir yang begitu besar. Para malaikat menyaksikan, dalam diam, dalam tunduk, dalam penuh ketaatan, mereka melihat sesuatu yang berbeda, makhluk baru, yang akan memiliki kehendak, yang akan mengenal pilihan, yang akan diuji antara kebaikan dan keburukan. Lalu,
terjadi momen yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata manusia. Ketika ruh ditiupkan, dan seketika, yang tadinya hanya tanah, menjadi hidup, menjadi bernapas, menjadi merasakan, menjadi sadar akan keberadaan. Itulah awal manusia, bukan hanya hidup, tetapi dimuliakan, diajarkan nama-nama, diberi pengetahuan, diberi kemampuan untuk memahami sesuatu yang bahkan tidak dimiliki makhluk lain. Betapa luar biasanya, dari sesuatu yang hina, Allah mengangkatnya menjadi makhluk yang terhormat. Namun, disitulah letak pelajaran yang sering kita lupakan, bahwa asal kita bukanlah sesuatu untuk disombongkan. Kita berasal dari tanah, yang akan kembali menjadi tanah, dan di antara dua titik itu, hanya amal dan hati yang akan menentukan siapa kita sebenarnya. Seringkali, manusia merasa tinggi, merasa lebih baik, merasa lebih mulia dari yang lain. Padahal, jika ia mengingat asalnya, ia akan menundukkan kepalanya dengan penuh kerendahan, karena kemuliaan itu bukan dari apa kita diciptakan, tetapi dari bagaimana kita menjalani kehidupan. Dan di momen penciptaan itu, terselip sebuah pesan yang begitu dalam, bahwa setiap manusia, tak peduli seberapa jatuh, seberapa kotor, seberapa jauh ia tersesat, selalu ada kemungkinan untuk menjadi mulia, seperti tanah yang tampak hina, namun mampu melahirkan kehidupan. Maka, jangan pernah meremehkan dirimu sendiri, dan jangan pernah merendahkan orang lain, karena bisa jadi, yang kita anggap biasa, justru memiliki tempat yang tinggi di sisinya. Dan dari kisah awal ini, kita mulai memahami bahwa manusia bukan sekadar makhluk, ia adalah amanah, ia adalah perjalanan, ia adalah kisah panjang, antara jatuh dan kembali, dan semua itu dimulai dari tanah yang sederhana, dan dari kemuliaan yang baru saja diberikan itu, lahirlah ujian pertama, yang tak terlihat oleh mata, namun terasa oleh hati. Sebuah perintah turun dari langit, jelas, tegas, dan tidak menyisakan keraguan. Para malaikat diperintahkan untuk bersujud, bukan menyembah, tetapi sebagai bentuk penghormatan kepada makhluk baru yang telah dimuliakan. Dan satu persatu, semua tunduk, tanpa ragu, tanpa tanya, tanpa penolakan. Langit dipenuhi dengan ketaatan, namun, di antara barisan yang patuh itu, ada satu makhluk yang memilih diam, bukan karena tidak tahu, bukan karena tidak mendengar, tetapi karena ia merasa lebih tinggi. Dialah iblis. Ia telah lama beribadah. Ia pernah berada di tempat yang mulia. Ia mengenal langit, mengenal ketaatan. Namun di dalam dirinya, tersimpan sesuatu yang perlahan tumbuh, tanpa disadari. Kesombongan, sebuah perasaan halus, yang tidak terlihat, namun mampu menghancurkan segalanya. Ketika perintah itu datang, ia tidak melihat siapa yang memberi perintah. Ia hanya melihat siapa yang diperintahkan untuk dihormati, dan disitulah hatinya mulai membandingkan, aku lebih baik. Kalimat itu sederhana, namun dampaknya begitu dalam. Ia melihat asal penciptaannya. Dari api, ia melihat manusia. Dari tanah, dan dalam pikirannya, api terasa lebih tinggi, lebih kuat, lebih mulia. Tanpa ia sadari, ia telah menilai dengan cara yang keliru. Ia lupa bahwa kemuliaan bukan tentang asal, tetapi tentang ketaatan. Dan pada detik itu, ia memilih untuk menolak, bukan karena tidak mampu, tetapi karena tidak mau merendahkan diri. Betapa tipis perbedaannya antara yang taat dan yang tersesat, hanya karena satu hal, tidak mau tunduk. Dan dari satu penolakan itu, sebuah kehancuran besar dimulai. Ia yang dahulu dekat, menjadi jauh. Ia yang dahulu dimuliakan, menjadi terhina, bukan karena kurang ibadah, tetapi karena hatinya dipenuhi kesombongan. Sebuah penyakit yang sering kita anggap kecil, namun ternyata mampu menghapus semua kebaikan. Bayangkan betapa halusnya kesombongan itu.
Ia tidak selalu muncul dalam bentuk yang kasar. Kadang, ia hadir dalam perasaan merasa benar sendiri, merasa lebih baik dari orang lain, merasa tidak perlu berubah, dan tanpa kita sadari, kita sedang berjalan di jalan yang sama, jalan yang pernah dilalui oleh iblis. Maka, kisah ini bukan hanya tentang masa lalu. Ini adalah peringatan yang sangat dekat dengan kehidupan kita hari ini, karena bisa jadi, dalam diam, kita pernah merasa lebih suci, lebih baik, lebih pantas. Padahal, di hadapannya, yang paling mulia adalah yang paling rendah hatinya. Dan saat kesombongan itu memuncak, hukuman pun datang, bukan hanya diusir, tetapi dijauhkan dari rahmat. Selamanya, sebuah akhir yang tragis untuk makhluk yang dulunya begitu dekat. Dan sejak saat itu, ia bersumpah untuk menyesatkan manusia, pelan, halus, tanpa disadari, karena ia tahu, cara paling mudah menjatuhkan manusia, bukan dengan paksa, tetapi dengan membuatnya merasa tinggi. Maka, jika hari ini, hatimu masih bisa merasa kecil, masih bisa menangis, masih bisa mengakui kesalahan, itu adalah tanda bahwa kamu masih dijaga, karena selama kesombongan belum menguasai hati, masih ada harapan untuk tetap kembali. Dan sejak saat itulah, kehidupan berjalan dalam dua arah. Ketaatan yang dijaga, dan godaan yang mengintai. Di sebuah tempat yang begitu indah, manusia pertama merasakan kebahagiaan yang sempurna. Tidak ada lapar, tidak ada lelah, tidak ada kesedihan yang menyentuh hati. Semua terasa cukup, bahkan lebih dari cukup. Setiap langkah dipenuhi ketenangan, setiap hembusan terasa damai. Dan di sanalah, manusia pertama tidak sendiri. Ia ditemani oleh sosok yang diciptakan sebagai pasangan, penenang jiwa, pelengkap kehidupan. Keduanya hidup dalam harmoni, tanpa rasa takut, tanpa rasa kehilangan. Namun, di tengah semua kenikmatan itu, ada satu hal kecil yang menjadi batas, sebuah larangan, sederhana, namun penuh makna, sebuah pohon yang tidak boleh didekati, bukan karena buruk, tetapi karena itu adalah ujian ketaatan, di tengah kelimpahan. Dan disitulah, godaan mulai menemukan celahnya, tidak datang dengan paksaan, tidak datang dengan ancaman, tetapi hadir dengan bisikan, lembut, pelan, hampir tak terasa, seolah-olah itu adalah kebaikan, seolah-olah itu adalah sesuatu yang tidak berbahaya. Begitulah cara godaan bekerja. Ia tidak terlihat menakutkan, justru terasa meyakinkan, membisikkan keraguan pada sesuatu yang sebenarnya sudah jelas. Bukankah ini tidak apa-apa? Bukankah hanya sekali? Bukankah kamu kuat? Dan tanpa disadari, hati mulai goyah, bukan karena tidak tahu, tetapi karena mulai lupa akan batas. Lupa akan tujuan, lupa bahwa di balik larangan ada hikmah besar. Disitulah manusia diuji, bukan saat sulit, tetapi saat semuanya terasa mudah. Karena ternyata ujian terbesar bukan ketika kita kekurangan, tetapi ketika kita merasa sudah cukup. Dan dalam momen itulah, perasaan ingin mencoba mulai tumbuh, rasa penasaran yang perlahan mengalahkan kehati-hatian. Langkah yang awalnya menjauh, perlahan mendekat. Pandangan yang awalnya menghindar, mulai memperhatikan. Dan hati, yang awalnya yakin, mulai bertanya-tanya. Betapa halusnya perubahan itu, hampir tidak terasa, namun membawa dampak yang besar. Karena seringkali, kesalahan tidak dimulai dari tindakan besar, tetapi dari satu langkah kecil, yang dianggap sepele. Dan di saat itulah, manusia pertama berada di persimpangan, antara taat atau mengikuti rasa ingin, antara menjaga atau mencoba. Sebuah pilihan yang tampak sederhana, namun menentukan segalanya. Dan mungkin, kita pun pernah berada di titik itu, saat tahu apa yang benar, namun tetap tergoda, saat tahu apa yang harus dijauhi, namun justru mendekat.
karena kita manusia yang bisa lupa, yang bisa lemah, yang bisa tergoda. Namun, di balik semua itu, tersimpan satu pelajaran yang begitu dalam, bahwa tidak semua yang terlihat indah adalah kebaikan, dan tidak semua yang dilarang adalah keburukan. Kadang, larangan adalah bentuk kasih sayang, agar kita tidak jatuh lebih dalam. Maka, jika hari ini ada sesuatu yang harus kamu hindari, meski terasa berat, mungkin itu bukan untuk membatasi, tetapi untuk menjaga, karena di balik satu langkah kecil, bisa jadi ada akibat yang sangat besar, yang belum kita sadari, dan pada akhirnya, langkah kecil itu benar-benar diambil, sebuah keputusan yang terlihat sederhana, namun mengubah segalanya. Untuk selamanya, di momen itu, tidak ada petir yang menyambar, tidak ada suara yang menggelegar. Semua terjadi dalam diam, namun justru disitulah hati mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Perasaan bersalah. Seketika, ketenangan yang selama ini menyelimuti perlahan memudar. Yang tadinya terasa aman menjadi asing, yang tadinya terasa damai berubah menjadi gelisah. Ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, tetapi terasa sangat nyata. Hati mulai bergetar, pikiran mulai bingung, dan untuk pertama kalinya, manusia merasakan beban dari kesalahan yang ia lakukan sendiri. Bayangkan betapa dalam rasa itu saat menyadari bahwa kita telah melanggar, bukan karena tidak tahu, tetapi karena memilih untuk tidak taat. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada kesadaran itu, dan di saat itulah rasa malu mulai menyelimuti, bukan kepada sesama, tetapi kepada Sang Pencipta. Rasa yang begitu dalam, hingga membuat hati ingin bersembunyi. Namun kemana harus berlari, jika seluruh semesta berada dalam pengawasannya? Langit tetap sunyi, namun hati terasa begitu bising, dipenuhi penyesalan, dipenuhi rasa takut, takut kehilangan, takut ditinggalkan, takut tidak lagi dicintai. Dan di titik itulah, air mata pertama jatuh. Air mata yang bukan karena luka fisik, tetapi karena luka dalam jiwa. Air mata penyesalan, air mata yang keluar dari hati yang benar-benar sadar bahwa ia telah melakukan kesalahan. Betapa sucinya air mata itu, bukan karena kelemahan, tetapi karena kejujuran, karena tidak semua orang mampu menangis atas kesalahannya sendiri. Dan dalam tangisan itu, tidak ada kesombongan, tidak ada pembelaan diri, yang ada hanyalah pengakuan bahwa diri ini salah, bahwa diri ini lemah, bahwa diri ini membutuhkan ampunan. Dan dari pengakuan itulah lahir doa yang begitu indah, doa yang bukan sekadar kata-kata, tetapi jeritan hati, permohonan yang keluar, bukan dari lisan saja, tetapi dari jiwa yang hancur, sebuah harapan di tengah ketakutan, sebuah cahaya di tengah kegelapan, bahwa meski telah jatuh, masih ada jalan untuk kembali. Dan disitulah kita belajar sesuatu yang sangat dalam, bahwa manusia tidak diciptakan untuk selalu benar, tetapi untuk menyadari dan kembali, karena kesalahan bukan akhir dari segalanya. Selama hati masih bisa merasa bersalah, selama air mata masih bisa jatuh, selama doa masih bisa terucap, maka harapan itu masih hidup. Namun, tetap saja, momen itu menjadi titik yang tak akan pernah dilupakan. Titik di mana kesempurnaan berubah menjadi penyesalan. Titik di mana kebahagiaan tanpa batas berubah menjadi kesadaran yang dalam. Dan dari satu kesalahan itu, lahirlah pelajaran besar, bahwa setiap pilihan, sekecil apapun, memiliki konsekuensi. Maka, jika hari ini, hatimu pernah terasa berat karena kesalahan di masa lalu, ingatlah bahwa air mata penyesalan bukan tanda kehancuran, tetapi awal dari perjalanan kembali. Dan setelah air mata itu jatuh, sebuah ketetapan pun datang yang tak bisa dihindari dan tak bisa ditunda. Sebuah perintah
yang mengubah arah kehidupan selamanya. Turunlah ke bumi. Kalimat itu sederhana, namun maknanya begitu dalam. Dari tempat yang penuh keabadian, menuju dunia yang fana. Dari kehidupan tanpa rasa sakit, menuju kehidupan yang penuh ujian. Dari kedekatan yang menenangkan, menuju perjalanan yang harus ditempuh dengan usaha dan perjuangan. Bayangkan betapa beratnya perpisahan itu, bukan sekadar berpindah tempat, tetapi meninggalkan segala yang pernah terasa sempurna. Tidak ada lagi jaminan kenyamanan, tidak ada lagi kepastian tanpa ujian. Yang ada hanyalah kehidupan baru, yang penuh dengan ketidakpastian. Langkah pertama di bumi bukanlah langkah yang ringan. Tanah yang dahulu menjadi asal, kini menjadi tempat berpijak. Dengan segala tantangannya, udara terasa berbeda, suasana terasa asing, dan hati masih membawa sisa-sisa kerinduan akan tempat yang telah ditinggalkan. Kerinduan pada ketenangan, kerinduan pada kedamaian, kerinduan pada kedekatan yang dulu begitu terasa. Namun, hidup harus terus berjalan, karena bumi bukan tempat tinggal selamanya. Ia adalah tempat persinggahan, tempat untuk belajar, tempat untuk diuji, tempat untuk membuktikan siapa diri kita sebenarnya. Disinilah manusia mulai mengenal arti perjuangan, mencari, bertahan, menghadapi rasa sakit. Hal-hal yang dulu tidak pernah dirasakan, kini menjadi bagian dari kehidupan. Dan mungkin di saat itulah manusia mulai memahami bahwa setiap kenikmatan yang pernah dirasakan adalah anugerah yang tak ternilai, karena ketika ia hilang, barulah terasa betapa berharganya. Namun, turunnya manusia ke bumi bukanlah tanpa tujuan. Ini bukan sekadar akibat, tetapi bagian dari rencana yang lebih besar. Rencana yang penuh hikmah, bahwa di bumi inilah manusia diberi kesempatan untuk memperbaiki, kesempatan untuk kembali, kesempatan untuk membuktikan bahwa ia layak untuk kembali ke tempat asalnya. Karena surga bukan lagi sesuatu yang diberikan begitu saja. Ia harus diperjuangkan dengan sabar, dengan taat, dengan hati yang terus kembali, meski berkali-kali jatuh. Dan sejak saat itu, perjalanan manusia dimulai, perjalanan panjang, yang dipenuhi dengan pilihan, antara benar dan salah, antara taat dan lalai, antara mendekat atau menjauh. Setiap langkah menjadi penentu, setiap keputusan memiliki arah, dan tanpa kita sadari, kita semua sedang berjalan di jalan yang sama. Kita pun sedang menjalani kehidupan di bumi. Kita pun sedang diuji dengan cara yang berbeda-beda, namun dengan tujuan yang sama, untuk kembali. Maka, jika hari ini hidup terasa berat, jika jalan terasa penuh luka, jika hati terasa lelah, ingatlah bahwa ini bukan akhir. Ini adalah bagian dari perjalanan pulang. Dan mungkin rasa lelah itu, rasa sakit itu, rasa kehilangan itu adalah cara agar kita tidak lupa bahwa kita bukan berasal dari sini. Kita hanya sedang singgah, dan suatu hari nanti kita akan kembali, entah dengan air mata penyesalan atau dengan senyum kemenangan. Pilihan itu ada di setiap langkah kita hari ini, dan dari perjalanan panjang itu, akhirnya kita sampai pada satu titik yang mungkin paling menyentuh dari seluruh kisah ini, sebuah kesadaran bahwa manusia tidak diciptakan untuk selalu sempurna. Ia diciptakan untuk belajar, untuk jatuh, lalu bangkit, untuk salah, lalu kembali, dan disitulah letak keindahannya. Karena jika manusia tidak pernah salah, maka ia tidak akan pernah merasakan manisnya ampunan. Jika manusia tidak pernah jatuh, maka ia tidak akan pernah memahami arti kembali. Kisah ini bukan tentang kegagalan, bukan tentang hukuman semata, tetapi tentang harapan yang selalu ada, bahkan setelah kesalahan terbesar. Bayangkan, setelah semua yang terjadi, setelah pelanggaran, setelah penyesalan, setelah air mata,
pintu itu tetap terbuka, pintu ampunan, pintu yang tidak pernah tertutup. Selama hati masih ingin kembali, betapa luasnya kasih sayang itu, betapa lembutnya penerimaan itu, bahwa manusia yang berkali-kali jatuh tetap diberi kesempatan untuk bangkit. Dan mungkin inilah pelajaran terbesar yang sering kita lupakan. Kita terlalu sibuk menyalahkan diri sendiri, terlalu larut dalam penyesalan, terlalu takut untuk kembali, padahal yang diminta hanya satu, kembali dengan hati yang jujur, dengan air mata yang tulus, dengan niat untuk berubah. Tidak harus sempurna, tidak harus langsung menjadi baik sepenuhnya, cukup melangkah kembali, sedikit demi sedikit, karena setiap langkah kecil lebih berarti daripada diam dalam kesalahan. Dan dari kisah ini, kita juga belajar bahwa kesombongan menghancurkan, namun kerendahan hati menyelamatkan, bahwa godaan selalu ada, namun pilihan tetap di tangan kita, bahwa dunia ini sementara, namun akhirat adalah tujuan sebenarnya. Dan yang paling penting, bahwa tidak peduli seberapa jauh kita tersesat, jalan pulang itu selalu ada, selalu menunggu, selalu terbuka, selama kita masih mau mengetuknya. Maka, jika hari ini kamu merasa lelah, merasa penuh dosa, merasa tidak pantas, ingatlah bahwa kamu bukan satu-satunya, dan kamu tidak sendirian, karena manusia pertama pun pernah berada di titik itu, namun ia tidak berhenti. Ia memilih untuk kembali, dan itulah yang membuatnya dimuliakan, bukan karena ia tidak pernah salah, tetapi karena ia tidak pernah menyerah untuk kembali. Sekarang, pertanyaannya adalah, apakah kita akan melakukan hal yang sama, atau kita akan terus menunda, hingga waktu tidak lagi memberi kesempatan? Tenangkan hatimu sejenak. Dan jika kisah ini menyentuh hatimu, jika ada bagian dari dirimu yang merasa tersentuh, jangan biarkan itu berlalu begitu saja. Tulis di kolom komentar, "Aku ingin kembali kepadamu, ya Allah." Klik like jika kamu ingin lebih banyak kisah yang menenangkan hati seperti ini. Subscribe channel Manisnya Pahala agar tidak ketinggalan kisah penuh hikmah berikutnya, dan share video ini kepada orang yang kamu sayangi. Mungkin mereka sedang membutuhkan cahaya ini. Semoga setiap kata menjadi pengingat, semoga setiap air mata menjadi penghapus dosa, dan semoga setiap langkah kita semakin dekat menujunya. Salam pahala.